Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri Munawarah, teman saya Septian Tri Cahyo, dan Ilham Nasirul Fahreja. Di sini kami membahas mengenai analisis tren forecasting. Yang pertama, pengertian analisis tren. Jadi, analisis tren adalah suatu gerakan kecenderungan naik atau turun dalam jangka panjang yang diperoleh dari rata-rata perubahan dari waktu ke waktu. Rata-rata perubahan tersebut bisa bertambah dan bisa berkurang. Jika rata-rata perubahan bertambah disebut tren positif atau tren yang mempunyai kecenderungan naik. Sebaliknya, jika rata-rata perubahan berkurang disebut tren negatif atau tren yang mempunyai kecenderungan menurun. Garis tren pada dasarnya garis regresi dan variabel bebas, yaitu X merupakan variabel waktu. Tren garis lurus linear adalah suatu tren yang diramalkan naik atau turun secara garis lurus. Variabel waktu sebagai variabel bebas dapat menggunakan waktu tahunan, semesteran, bulanan, atau mingguan. Analisis tren garis lurus linear terdiri atas metode kuadrat kecil dan momen. Ada beberapa metode untuk perhitungan dari analisis menggunakan tren, yaitu yang pertama, metode garis tren secara bebas. Menggambarkan tren dengan metode bebas ini sangat mudah dan sederhana. Yang kedua, metode tren dengan metode setengah rata-rata. Bergerak membuat tren garis-garis dengan cara mencari rata-rata kelompok. Yang ketiga, metode tren kuadrat terkecil. Garis tren dalam metode ini diperoleh dengan cara menentukan persamaan garis yang mempunyai jumlah terkecil dari kuadrat selisih dari asli dengan data pada garis tren. Yang keempat, tren metode momen menggunakan perhitungan statistika dan matematika tertentu untuk mengetahui fungsi garis lurus sebagai pengganti garis patah-patah dibentuk oleh data historis perusahaan. Kegunaan analisis tren. Secara umum, semua anggaran termasuk analisis tren, peramalan, anggaran pendapatan, penjualan mempunyai 3 kegunaan pokok, yaitu yang pertama, pedoman kerja, yang kedua, sebagai alat pengkoordinasi kerja, yang ketiga, sebagai alat pengawasan kerja yang membantu manajemen dalam mencapai tujuan perusahaan. Secara khusus, anggaran pendapatan penjualan berguna sebagai dasar penyusunan semua anggaran dalam perusahaan, sebab bagi perusahaan yang menghadapi pangsa pasar yang sedang bersaing, anggaran pendapatan penjualan dalam penyusunannya menjadi prioritas utama yang harus disusun paling awal dari semua budget yang lain. Jenis-jenis analisis tren. Adapun jenis-jenis dalam analisis tren ada 2, yaitu tren linear dan tren non-linear. Dalam analisis ini dijelaskan yang pertama, tren linear terdiri dari freehand method, semi-average method, moving average method, dan least square method. Yang kedua, tren non-linear adalah tren yang mempunyai persamaan berbentuk fungsi kuadrat dengan membentuk grafik seperti parabola. Apabila perkembangan data mulanya mengalami perkembangan relatif besar pada suatu masa, laju pertumbuhan rata-rata pertahunan bertambah lama, bertambah kecil, baik akibat jenuhnya kegiatan maupun disebabkan faktor-faktor lainnya. Maka perkiraan laju pertumbuhan pada masa yang akan datang menggunakan tren linear akan memberikan hasil yang representatif. Lanjut, bagaimana aplikasi analisis tren ini di SPSS 25. Jadi ketika kita di sini sudah punya datanya, lalu untuk di variabel piusnya, namanya kita ganti moon dan visit. Lalu tipe itu kita ganti menjadi data yang moonnya tadi, sama dengan
data pius yang ada di mun tadi. Oke, diikuti. Lalu untuk desimalnya di sini di mun tadi itu dia 0 dan untuk defisit itu ada 2. Lanjut, bagaimana kita mencarinya? Kita pergi ke analisis, lalu kita pergi ke forecasting. Kita ke create traditional model. Kita klik. Oke. Untuk visit ini kita taruh ke dependent. Lalu kita ubah metodenya ke exponential something. Kita klik kriteria. Lalu di sini kita pilih simple ya. Oke, kita continuous. Terus kita ke statistik. Nah, di statistik ini kita checklist juga bagian R square-nya. Oke. Jika sudah, bisa kita klik oke. Tunggu. Nah, di sini terlihat statistik analisis trennya itu. Jadi ada kenaikan di sini dan menurun lagi dan menaik lagi di sebelah sini. Jadi sekian dari pembahasan kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.